Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal kata guru? Kata yang terdengar begitu agung ini ternyata punya akar yang sangat dalam. Dalam bahasa Sanskerta, guru secara harfiah berarti berat atau yang memiliki bobot. Ini bukan soal berat badan ya, tapi soal bobot ilmu, kebijaksanaan, dan martabat. Guru adalah sosok yang berat, karena pengetahuannya yang luas membawa beban pencerahan bagi murid-muridnya. Konsep ini meluas lagi, di mana gu berarti kegelapan dan ru berarti penghalau atau penghancur. Jadi, guru adalah sang penghalau kegelapan yang membawa kita menuju cahaya pengetahuan. Keren banget kan maknanya? Jauh sebelum ada gedung sekolah seperti sekarang, peran guru sudah menjadi pilar utama peradaban manusia di berbagai belahan dunia. Mari kita jalan-jalan sejenak ke masa lalu. Di India kuno, ada sistem yang disebut gurukula. Di sini, murid-murid atau shishya tinggal bersama guru mereka, tidak hanya belajar teks suci Weda, tapi juga belajar tentang kehidupan, etika, dan keterampilan praktis. Hubungan mereka bukan sekadar guru dan murid, tapi sudah seperti keluarga. Guru dihormati layaknya perwakilan dewa. Bergeser ke Yunani kuno, kita kenal nama-nama besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka adalah para filsuf yang juga guru. Metode Sokrates, misalnya, yang terkenal dengan tanya-jawab kritisnya, masih dipakai sampai sekarang loh. Dia tidak memberikan jawaban, tapi memancing muridnya untuk berpikir dan menemukan kebenaran sendiri. Plato mendirikan akademi yang dianggap sebagai universitas pertama di dunia barat. Di sana, para pemuda Athena belajar matematika, filsafat, dan ilmu politik. Lalu, ada Aristoteles, murid Plato, yang ilmunya mencakup hampir semua bidang pengetahuan pada masanya, dari biologi hingga logika. Pengaruh mereka membentuk dasar pemikiran barat selama ribuan tahun. Sementara itu, di Tiongkok kuno, ada sosok Konfusius. Ajarannya tentang moralitas, hubungan sosial, dan pemerintahan menjadi landasan budaya Tiongkok, Korea, Jepang, dan Vietnam. Bagi Konfusius, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan individu yang berintegritas. Ia percaya bahwa siapapun, tanpa memandang status sosialnya, berhak mendapatkan pendidikan. Para guru di Tiongkok kuno sangat dihormati. Dianggap sebagai salah satu dari 4 pilar masyarakat, bersama dengan langit, bumi, dan penguasa. Dari India, Yunani, hingga Tiongkok, kita bisa lihat satu benang merah. Guru adalah jantung peradaban. Sekarang, mari kita kembali ke tanah air kita, Indonesia. Sejarah guru di Nusantara adalah sebuah kisah perjuangan yang luar biasa panjang dan penuh warna. Jauh sebelum nama Indonesia ada, di masa karijen-karijen Hindu-Buddha seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit, pendidikan berpusat di padepokan atau asrama. Di sinilah para empu dan resi mengajar. Mereka bukan hanya ahli dalam sastra atau ilmu kanuragan, tapi juga penasihat spiritual bagi raja dan masyarakat. Ingat Empu Gandring atau Empu Prapanca. Mereka adalah contoh sosok guru yang ilmunya melegenda dan karyanya abadi. Pendidikan saat itu bersifat eksklusif, biasanya hanya untuk kalangan bangsawan dan rohaniwan. Ketika Islam mulai menyebar di Nusantara, pusat-pusat pendidikan baru pun muncul, yaitu pesantren. Di sini, para kiai dan ulama menjadi figur sentral. Mereka mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya kepada para santri. Uniknya, pesantren tidak hanya menjadi tempat belajar, tapi juga menjadi basis perlawanan kultural dan bahkan fisik terhadap kekuatan asing. Hubungan antara kiai dan santri sangat erat, dilandasi rasa hormat dan kepatuhan yang mendalam. Sebuah tradisi yang masih kuat hingga hari ini. Dari pesantren inilah lahir banyak tokoh pejuang dan pemimpin bangsa. Lalu tibalah masa kelam, masa kolonial Belanda. Awalnya, pemerintah kolonial
tidak terlalu peduli dengan pendidikan untuk pribumi. Mereka hanya mendirikan sekolah untuk anak-anak Eropa dan segelintir bangsawan yang akan dipekerjakan dalam administrasi kolonial. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai tumbuh di kalangan para pejuang kita. Muncullah tokoh-tokoh hebat seperti Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya yang terkenal, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun ke-1922. Ini bukan sekadar sekolah, ini adalah sebuah gerakan perlawanan melalui pendidikan. Guru-guru di Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menentang sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif. Perjuangan mereka sangat berat, seringkali diawasi, diintimidasi, bahkan dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tapi semangat mereka tak pernah padam. Era kemerdekaan membawa harapan baru, sekaligus tantangan baru. Indonesia yang baru merdeka mewarisi sistem pendidikan yang porak-poranda. Guru menjadi garda terdepan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar ke-1945, mereka dikirim ke pilosak-pilosak negeri dengan fasilitas yang sangat minim untuk memberantas buta huruf. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI yang lahir hanya 100 hari setelah proklamasi menjadi wadah perjuangan mereka. Guru-guru di era ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, membangun fondasi intelektual bangsa di tengah keterbatasan. Kini, kita berada di era modern, era digital. Peran guru mengalami transformasi besar. Guru modern tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Informasi ada di ujung jari, bisa diakses kapan saja lewat Google atau YouTube. Tantangan guru sekarang adalah menjadi fasilitator, kurator informasi, dan pembimbing. Mereka harus bisa memilah informasi yang relevan, mengajarkan cara berpikir kritis, dan menanamkan nilai-nilai karakter yang tidak bisa diajarkan oleh mesin. Guru modern harus melek teknologi, kreatif, dan inovatif. Pandemi kemarin menjadi bukti nyata. Para guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, belajar menggunakan platform online, dan mencari cara agar pembelajaran tetap menarik meski dari jarak jauh. Perjuangan mereka berlanjut dari papan tulis kapur hingga layar digital. Dari semua perjalanan panjang ini, satu hal yang tidak pernah berubah, esensi seorang guru. Guru bukan sekadar profesi, tapi sebuah panggilan jiwa. Mereka adalah para pemahat masa depan. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap teladan yang mereka tunjukkan adalah pahatan yang membentuk karakter generasi penerus bangsa. Mungkin mereka tidak membangun gudang-gudang pencakar langit, tapi mereka membangun manusia. Dan itu adalah pekerjaan paling mulia. Saat kita mengenang sejarah ini, mari kita sejenak berhenti dan berterima kasih kepada guru yang pertama kali mengajari kita membaca, kepada guru yang sabar menghadapi kenakalan kita di sekolah, kepada guru yang membukakan mata kita pada dunia yang luas. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari cerita hidup kita semua. Inilah sejarah guru di Indonesia. Sebuah perjalanan panjang dari masa ke masa, dari padepokan hingga sekolah modern, dari empu hingga guru digital. Karena selama Indonesia masih berdiri, selama masa depan masih menanti, peran guru tak akan pernah tergantikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.